Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan wong Kediri, wong desa, wong kampung, wong yang jauh dari Jakarta. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan lagi berbicara soal layanan SIM. Nah, sebenarnya saya sudah agak aras-arasan sebenarnya bicara soal SIM, bicara soal polisi. Tapi ternyata belakangan ini beberapa sahabat, beberapa kawan, beberapa penonton tong sampah itu ngirimi video kaitannya dengan telegram Kapolri yang katanya itu biaya SIM lebih rendah dibanding sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa maksudnya itu kiriman video ke saya itu. Cuman saya berpikir ini merupakan bagian dari orang-orang yang menurut saya memiliki perhatian terhadap konten-konten yang kita unggah. Setelah ada telegram dari Kapolri itu, mereka punya pengalaman lain dengan layanan SIM. Saya tidak tahu. Tetapi itulah yang ada. Nah, pada 1 Oktober, Kapolri Listio Sigit Prabowo itu mengeluarkan telegram. Nomor telegramnya ST238-10-11-11-2022 terkait dengan biaya SIM. Ada dua hal yang di telegram itu yang saya pahami, tapi mohon maaf, cuman saya ini belum membaca sendiri telegramnya itu secara utuh seperti apa. Hanya saya membaca dan menonton berita di online, juga video-video yang dikirimkan kepada saya dan video-video yang lain. Ada dua hal pada pokok masalah itu. Yang pertama itu kaitannya dengan biaya mencari SIM. Yang kedua terkait larangan kepada seluruh personil Polri untuk tidak memungut biaya apapun, selain biaya PNPB, yakni pendapatan negara bukan pajak. Seperti yang dilansir oleh Radar Bandung ini misalnya. Ini dia juga menjelaskan bahwa Kapolri menegaskan kepada seluruh personil untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020. Nah, peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 ini merupakan pengganti dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016. Tapi kalau dilihat dari nilai biaya SIM itu sebenarnya sama sekali tidak turun dan sama sekali tidak naik. Nah, jadi kalau misalnya SIM A misalnya SIM A. Nah, berdasarkan data ini bahwa SIM A itu untuk baru itu 120, SIM B 120, SIM C 100, SIM C1 100, SIM C2 100, D50, D1 50. Nah, ada juga penerbitan SIM internasional 250.000. Nah, ini sebenarnya bergandengan. Kalau soal penerbitan SIM, kalau di Polri itu peraturan yang digunakan adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021. Nah, ini di sini ini memang sama sekali tidak menggambarkan dan menyebut terkait dengan biayanya berapa. Tetapi aturan main mencari SIM itu berada di sini. Nah,
kalau soal biaya yang muncul itu ada di peraturan pemerintah. Jadi saling terkait. Nah, saling terkait. Nah, mari kita lihat pada pasal 10 Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021, pada pasal 10 itu ada persyaratan kesehatan. Nah, ini ada bahwa untuk mendapatkan SIM pada peraturan kepolisian itu ada dua hal yang penting untuk kita soroti terkait dengan telegram Kapolri, bahwa pemohon SIM itu harus memenuhi syarat kesehatan, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Itu tercantum di pasal 10. Nah, pada pasal 11 menjelaskan terkait dengan kesehatan tadi. Yang pertama itu kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada pasal 10 itu adalah satu, penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga fisik anggota gerak, dan perawakan fisik lain. Nah, kalau yang kita lihat misalnya sebelum kita mendapatkan SIM, sebelum kita berkas yang harus kita bawa, satu adalah ada tes psikologi. Kalau di sini itu ada, di Kota Kediri itu ada tes psikologi. Yang kedua ada tes kesehatan. Nah, kira-kira kalau yang rohani itu tadi kira-kira salah satu bentuknya adalah tes psikologi. Kalau tes kesehatan mata itu adalah tes atau penglihatan, itu tes kesehatan. Saya masih belum melihat kalau di Kota Kediri itu yang namanya tes pendengaran. Apakah tes pendengaran ini sekalian dimasukkan pada saat tes penglihatan misalnya? Nah, karena kan pasti ada wawancara atau tanya-tanya lah, terdengar apa tidak dan sebagainya. Nah, ini mohon maaf, saya barusan ngecek kaitannya dengan tes kesehatan dan tes psikologi Kota Kediri pada Jumat tanggal 11 Oktober 2020. Berarti ada selang waktu 1 bulan lebih 10 hari kira-kira dari penerbitan telegram Kapolri terhadap biaya SIM. Nah, kalau dilihat dari yang terjadi di lapangan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Kapolri melarang melakukan pungutan apapun pada proses pencarian SIM selain PNBP. Nah, jadi harga SIM yang itulah. Nah, saya tidak tahu apakah tes kesehatan, tes psikologi ini menjadi bagian yang tidak boleh oleh Kapolri untuk memungut. Kalau memang itu yang terjadi, nah, kalau di undang-undang, di peraturan, mohon maaf, kalau di peraturan Kapolri ini itu tidak disebutkan soal biaya. Kalau begitu juga di peraturan pemerintah ini juga tidak disebutkan biaya tentang tes psikologi, juga tes kesehatan. Pada prakteknya tes psikologi sebelum kita mencari SIM, pada tes psikologi itu harganya orang itu dikasih dicas biaya itu 75.000. Ini di Kota Kediri ya. Di tempat lain saya tidak tahu karena saya belum pernah ngecek. Kalau tes kesehatan itu 25.000. Nah, saya tidak tahu apakah ini termasuk yang dilarang oleh Kapolri atau tidak. Tapi yang jelas seluruh orang-orang yang saya tanya ketika keluar dari ruang tes psikologi dan ruang tes kesehatan itu mereka tidak mendapatkan atau tidak menerima kwitansi, tetapi mereka setelah ikut tes itu kemudian dikasih surat bahwa dia lulus. Nah, seperti ini misalnya contohnya yang kemudian bisa kita perlihatkan. Contoh apa? Orang yang tes itu bukti lulusnya ada kayak begini. Kalau yang kesehatan juga begitu, kesehatan juga seperti ini. Nah,
ketika mereka masuk membayar itu memang tidak diberi kwitansi. Saya tidak tahu apakah ini bagian yang dilarang atau tidak. Tetapi yang jelas memang tes psikologi itu memang diatur dalam peraturan kepolisian. Nah, cuman soal biayanya ini saya tidak tahu. Saya membandingkan dengan pencarian KTP. Kalau KTP itu ya gratis, yang penting persyaratan selesai, dan sejak awal persyaratan tidak harus biaya. Misalnya surat dari kelurahan itu harus biaya, itu juga tidak. Surat pengantar dari RT juga tidak biaya. Nah, itu yang agak berbeda. Saya tidak tahu apakah pembuat aturan SIM ini ketika menyebut biaya 120.000 ini termasuk di dalamnya mencantumkan biaya-biaya tes psikologi, tes kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan, atau fisik yang lain yang seperti yang tercantum di sini. Artinya tes kesehatan rohani dan tes kesehatan fisik. Tapi yang jelas kalau dilihat di sini di peraturan pemerintah ini itu tidak ada yang mencantumkan biaya tes psikologi. Biayanya berapa tidak ada. Yang kedua, tes kesehatan juga tidak ada. Kalau juga yang diatur di sini misalnya penerbitan surat tanda nomor kendaraan, nah itu ada. Kalau kemudian TNKB tanda nomor kendaraan yang roda 2, roda 3 itu ada. Buku pemilik kendaraan itu ada. Kemudian soal biaya terkait dengan senjata api, kepemilikan senjata api, terkait dengan impor itu ada. Tetapi terkait dengan tes psikologi untuk pencarian SIM dan tes kesehatan untuk pencarian SIM sejauh ini tidak ada. Saya tidak tahu apakah ini termasuk legal atau kemudian apa begitu, saya tidak tahu. Intinya kalau melihat dari pernyataan Kapolri bahwa tidak boleh memungut biaya apapun dalam proses pencarian SIM untuk persyaratan SIM, penerbitan SIM, seharusnya pikiran saya, tapi ini bisa saja salah, bahwa tes psikologi dan tes kesehatan itu sudah include dalam biaya pembuatan SIM yang 120.000 itu kalau SIM baru. Kalau SIM perpanjangan 80.000 itu SIM A, untuk SIM C dan atau sekitar itulah yang pada intinya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terus kemudian kalau ternyata pada prakteknya ada yang mengaku membayar sampai 750.000, 800.000, 900.000, lah itu terus piye? Lah yombo, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.